warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altia Anggreni akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengembangkan postur konseling yang beragam. Pada dasarnya, setiap orang berpegangan pada taraf tertentu, sikap prasangka, penindasan, rasis dan stereotip dan keyakinan. Ini dipelajari dari dikemas sendiri dunia budaya. Interaksi antar etnis yang tidak substansial atau kecenderungan untuk mengklarifikasikan untuk pemahaman yang lebih jelas. Wren 1962 mengakui dampak etnosentrisme yang merusak dalam profesi konseling dan menyerukan perubahan. Sekitar 30 tahun kemudian, Sue Arredondo dan MC Davis 1992 melampaui retorika dan menjawab panggilan dengan pengenalan kompetensi konseling multikultural. Literatur yang luas tentang konseling lintas budaya berpusat terutama pada karakteristik yang beragam populasi. Bagaimana secara efektif menasihati anggota, misalnya mendiagnosis, menilai perencanaan pengobatan, menggunakan intervensi dan teknik, dan membangun hubungan terapeutik, dan memeriksa budaya kompetensi. Satu bidang yang tampaknya terlantar dan di dalamnya kelangkaan informasi tetap adalah bahwa konselor sebagai individu yang beragam. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Nugrahi, NPM 1911080426. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang bersiap untuk mengatasi perbedaan. Penekanan yang tidak memadai terang-terangan, namun program sering mengklaim bahwa multikulturalisme adalah ditanamkan di seluruh kursus yang tersisa, sehingga mempersiapkan siswa lebih penuh untuk bekerja dengan masalah keragaman. Penelitian memberikan gambaran yang kontras dengan menunjukkan bahwa kursus konseling multikultural, lokakarya, dan pelatihan dan program pelatihan konselor dan konferensi berbasis pengembangan profesional tidak cukup mempersiapkan konselor untuk menjadi kompeten lintas budaya, menurut Colocom dan Meyers pada tahun 1999. Satu penjelasan yang masuk akal untuk temuan semacam itu adalah bahwa forum pendidikan formal berfungsi terutama sebagai katalisator untuk kesadaran dan pengetahuan daripada pengembangan keterampilan. Meskipun lintas budaya, model tripartit kompetensi tural membutuhkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan. Program pelatihan konselor tampaknya lebih menekankan tentang kesadaran dan pengetahuan selama kursus. Materi yang selanjutnya itu mengenai kesadaran dan pengetahuan. Signifikasi lintas budaya dalam hal nilai yang melekat harus dikomunikasikan secara efektif. Selain berbicara retorika, konselor identitas dan kehidupan harus melambangkan kerangka lintas budaya, yang mana menggambarkan konsep-konsep kunci teori feminis. Mereka perlu dijalani prinsip-prinsip yang mereka dukung. Meningkatkan hubungan interpersonal dan intrapersonal dari dalam budaya sendiri dan di luar budaya sendiri, yang mana akan mengekspos diri Anda pada informasi lintas budaya untuk pribadi atau pengembangan profesional yang menciptakan ruang konseling yang mengundang banyak orang. Disengaja dengan praktik yang meningkatkan arti penting dari latihan Anda, pendidik konselor dapat berperan dalam proses eksplorasi diri. Rasa identitas budaya siswa dapat diatasi secara menyeluruh. Program ini dimulai dengan eksplorasi keinginan menjadi seorang konselor. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Purwanti. Baiklah, selanjutnya saya Sri Purwanti, NPM 1911080215 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu contoh kasus. Sebagai anak tunggal, Damian tumbuh dalam keluarga Kristen yang penuh dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ia tumbuh makmur dan di lingkungan Damian didominasi kaum Kaukasia. Namun, pada lingkungan Damian ini, anak dan remaja tumbuh dengan ketidakwajaran atau dipenuhi dengan kasus-kasus kenakalan remaja. Oleh sebab itu, Damian bercita-cita atau bertujuan ingin menjadi seorang konselor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Herawati dengan NPM 1911080318 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir ialah pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis konselor adalah salah satu komponen yang membantu membangun lingkungan konseling yang mengundang dan sensitif secara budaya. Tampaknya menakutkan untuk mempelajari beberapa teori dalam waktu yang singkat. Harus mengidentifikasi pendekatan teoritis pribadi bisa jadi cukup stres, terutama ketika pengalaman konseling terbatas. Paling mudah solusinya adalah menarik dari teori favorit yang telah ada. Dan konselor harus tetap sadar bahwa berbasis barat teori tidak sempurna di bidang inklusivitas budaya. Apakah orientasi teoritis pribadi dirumuskan atau teori yang sudah mapan digunakan konselor harus menanyakan bagaimana pendekatan mereka bersifat inklusif dan eksklusif dari keanekaragaman untuk menghindari keterlambatan dalam budaya ambivalensi. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.